Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Para ikhwah sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian dari kitab Khulasah Nurul Yakin jilid yang ketiga, di mana kita berada pada sejarah Khulafaur Rasyidin, khalifah yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan akhir dari apa yang kami sampaikan pada pekan lalu, yaitu dalam catatan nomor yang ke-6, walamma buyi'a bil khilafati in fataha alaihi babul fitan. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib ini dibaiat, maka terbukalah pintu-pintu fitnah di tubuh kaum muslimin. Wa ahammul mawaqi'i, dan beberapa peristiwa besar bahkan dalam konteks perang, allati hadatsat fi khilafatihi, yang terjadi peristiwa tersebut di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu waq'atul Jamal, perang Jamal, wa waq'atu Siffin, perang Siffin, wa haditsatut tahkim, dan peristiwa berhukum antar beberapa sahabat yang terpilih, wa waq'atun Nahrawan, dan perang Nahrawan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain, di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib, kita wajib bersyukur karena munculnya asyaklah atau tanda baca, bahkan titik-titik pada huruf-huruf hijaiyah, termasuk ketika kita mudah untuk belajar baca tulis Al-Quran, yang dulunya ba, ta, sa, itu nggak ada titiknya. Bagaimana kita bisa membedakan antara jim sama kha? Karena emang nggak ada titiknya. Apalagi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata bahasa Arab. Seperti hari ini ketika kita berbicara kebesaran Islam dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai khalifah, berbagai macam literatur itu banyak. Cuma yang ngarang orang Arab rata-rata, sehingga bahasanya bahasa Arab. Ya, jadi antum nggak bisa nyalahkan, wah bukunya bahasa Arab sih, lah sing ngarang wong Arab. Ya. Sehingga banyaknya kejahilan di dalam memahami fitnah dalam tanda petik di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib hingga hari ini, karena obatnya nggak mau diambil, resepnya nggak mau diikuti.
Kenapa? Karena banyak kaum muslimin ini hanya mendapatkan referensi dari buku-buku berbahasa Indonesia yang sangat bisa kita definisikan bahwa buku-buku yang beredar itu lebih condong yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib dan yang membenci sebagian sahabat lainnya. Ya. Jadi banyak orang nggak paham. Dikira kemudian kita malah pro dengan Utsman, pro dengan keluarga Utsman, kontra dengan Ali. Ya. Padahal kita sedang islah, melangsungkan perbaikan, bahwa sahabat itu tidak ada perselisihan, apalagi hanya urusan dunia, urusan kepemimpinan, urusan jabatan. Gak pernah ada kecemburuan dalam hal itu. Yang ada mereka punya kecemburuan di dalam apa? Ketaatan perintah Allah dan Rasulnya. Di situ. Maka sebentar lagi kita akan sampaikan bagaimana tuh sebetulnya kronologi peristiwa perang Jamal yang banyak orang mensalahartikan di situ perang antara Aisyah dengan Ali atau sahabat Ali dengan Aisyah ibu kita radhiyallahu anhuma. Ya. Padahal hakikatnya yang perang itu orang-orang yang sama sekali jauh daripada sahabat. Orang-orang yang bodoh, yang gampang dikompori. Bagaimana seorang Tolhah, seorang Zubair, bahkan seorang Aisyah radhiyallahu anhum itu menyesali peristiwa ini. Ibu kita Aisyah mengatakan, ya laita mittu qabla isrin. Ya Allah, seandainya aku ini telah wafat 20 tahun sebelum peristiwa ini. Jadi Aisyah itu, ya, beliau ada rasa kekecewaan, kesedihan. Tapi Allah telah mentakdirkan bahwa ini pasti terjadi sebagai pelajaran bagi kita. Bagaimana Tolhah ketika perang itu berkecamuk, beliau berteriak-teriak, ansitu, ansitu, kifu, kifu, diam kalian, diam, berhenti, dengarkan saya, dengarkan saya. Tapi kalau sudah terjadi pertempuran, itu sudah susah untuk dihentikan. Ini kaidahnya, la yastati'ul aqil 'alal jahil fil waq'ati. Enggak ada gunanya orang yang cerdas, orang yang pinter, orang yang bijak mengalahkan orang yang bodoh ketika perang itu sudah berkecamuk. Sudah enggak ada gunanya. Kalau sudah terjadi pertempuran. Kenapa? Karena kalau namanya pertempuran itu pasti adanya korban, mungkin ada yang meninggal, barangkali ada yang terluka. Dan korbannya itu juga punya keluarga. Ana mau tanya, rela enggak keluarga korban itu, ya, untuk enggak nuntut keadilan atau setidaknya enggak balas dendam? Ada? Susah. Namanya anake dhewe, dulure dhewe, tanggane dhewe, kancane dhewe, bahkan mungkin satu nasab dengannya. Kalau sudah jadi korban, sudah tersulut. Jadi perang Jamal itu punya pelajaran berharga bagi kita. Jangan mudah terprovokasi sampai terjadi perang dan akhirnya penyesalan, ya,
Sebagaimana kata pepatah Arab, ya, al-qitalu bidayatuhul bikr. Perang itu awalnya antar dua kubu ini, seakan-akan di depan mereka itu ada gadis perawan yang siap untuk dipinang. Kelihatan cakep, menawan. Perang itu awal-awalnya, gaya-gayaan. Pasukanku keren-keren, gagah-gagah, personilku lengkap persenjataannya, canggih-canggih. Tapi ketika sudah hancur. Yang ada mereka menyaksikan ternyata getirnya perang itu, gadisnya tadi berubah menjadi nenek-nenek peyot. Hilang. Ayyuhal ikhwah, antum lihat Suriah hari ini. Yang sampai ke antum hanya bangunan-bangunan runtuh. Sekolah-sekolahan runtuh. Tempat-tempat kesehatan juga runtuh. Semua fasilitas umum runtuh, nggak stabil. Ana mau tanya, kira-kira bangkitnya cukup setahun 2 tahun? 10 tahun, 20 tahun? 100 tahun aja belum cukup itu. Kita ini yang nggak perang, bencana alam tsunami Aceh sampai hari ini. Saudara-saudara kita yang di Aceh masih berjuang untuk mengembalikan kestabilan Aceh. Maka jangan mudah terprovokasi. Ya, kenapa? Karena kalau perang itu sudah terjadi, tadi bidayatuhul bikr, awalnya seakan-akan gadis. Ya, tetapi ketika sudah terjadi fa'idha hiyal ajuz, ternyata yang tampak hanya nenek-nenek peyot. Baru nyesel. Kalau perangnya jelas, muslimin di bawah penguasa muslimin melawan kafir harbi, itu jatuhnya jihad fi sabilillah. Tapi sekarang kalau antar muslimin, ya, hanya karena kecemburuan dunia, dan ternyata latar belakangnya dari dulu sampai hari ini sama. Sistemnya itu mengkultuskan personal dan merendahkan personal yang lain. Yang satu mengkultuskan Ali, merendahkan sahabat-sahabat yang lain. Kubu yang lainnya melihat Ali enggak becus, mengkultuskan sahabat-sahabat yang lain. Padahal di antara sahabat tidak ada yang seperti ini. Ini jamaah yang dirahmati Allah. Maka di tema di bawahnya itu Waq'atul Jamal, peristiwa perang Jamal. Kalau secara pribadi ana lebih suka menyebut secara personal Aisyah di peristiwa ini bagian dari madrasatu Aisyah radhiyallahu anha. Ya, betul-betul pelajaran banyak dari ibu kita semuanya. Ya, jadi ana sampaikan ke antum nih untuk mengawalinya biar antum kokoh di dalam memahami peristiwa ini. Lukibat Aisyah radhiyallahu anha, dilakopi atau dijuluki Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama berangkat dari Quran surat Al-Ahzab. Wa azwajuhu ummahatuhum. Ya, bahwa istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu orang-orang beriman. Oleh karena itu Aisyah diberikan lakop Ummul Mukminin. Dan istri-istri Rasul yang lainnya, ibunya orang-orang beriman. Ya, sekarang gini aja.
Abdurrahman bin Auf sama Aisyah, tuaan siapa? Sama Ummu Salamah aja, Abdurrahman bin Auf itu jauh lebih muda. Tapi sahabat-sahabat ya, yang mereka jauh lebih tua dibandingkan Aisyah, dibandingkan Ummu Salamah atau istri-istri Nabi yang lain, artinya para ummahatul muslimin, ummahatul mukminin jauh lebih muda dibandingkan mereka. Tetap sahabat-sahabat ini kalau bertemu, bertanya, memanggil dengan ucapan kesopanan apa? Ya Ummah, ya Ummah, wahai ibuku, wahai ibuku. Nanti para istri-istri Nabi juga menjawab ya Bunayya, ya Bunayya. Sekarang Aisyah ditanya sahabat-sahabat, itu bisa menjawab ya Bunayya. Kenapa? Karena pada hakikatnya secara akidah dan tauhidnya istri-istri Nabi adalah ummul mukminin. Maka orang-orang jahil yang rata-rata berangkat dari Basrah dan Kufah, yang mereka masuk di barisan Ali bin Abi Thalib, itu susahnya. Ali bin Abi Thalib itu ngerasa ya, beliau pusing betul. Mereka membaiat dan aku pun membaiat kaum muslimin, dan di antara mereka ada yang membunuh Utsman bin Affan. Susah itu ya. Bisa bayangin antum tuh? Diangkat oleh sahabat-sahabat yang mulia banyak, termasuk Tolha, Zubair, ya, Abdullah bin Umar. Akhirnya nasihat itu diambil. Akhirnya beliau mengambil baiat amanah kekhalifahan. Cuma beliau juga ada rasa kebimbangan. Kenapa? Karena yang beliau baiat, yang bersumpah setia juga, itu ada yang kemarin baru saja membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Maka ketika perang Jamal selesai, ya, yang tentu pasukan di bawah komando khalifah itu lebih besar, lebih kuat, ya, maka mereka merasa memenangkan, sehingga mereka datang kepada Khalifah Ali. Kenapa engkau tidak membagi ghanimah, apa itu? Harta rampasan perang kepada kami. Ali marah sekali. Ini orang ya nggak pinter-pinter nih. Orang kita semua itu nggak mau perang. Yang mulai perang juga kalian semua. Yang nyaris tidak ada sahabat di dalamnya. Lah kok selesai malah minta jatah harta rampasan perang. Ya. Ali sampai menggambarkan, kalau sampai ada harta rampasan perang itu kalau benda jadi rampasan, ghanimah, kalau orang bisa jadi tawanan, alias budak. Kalian punya ibu, kemudian ibu kalian ditawan jadi budak, ridho apa enggak? Itu maksudnya Ali. Kalau sampai ya kita bagi ghanimah, pada di kubu sebelah ada Aisyah radhiyallahu anha, siapa yang rela? Siapa yang ridho? Ibunya ditawan, dijadikan budak. Itu gak nyantol-nyantol sama orang jahil Basrah sama Kufah itu. Maka dari sini berarti Ali bin Abi Thalib tidak menyebut kalau ini perang antara muslim dengan kafir, sehingga hak-haknya itu harus komitmen dijalankan, termasuk adanya harta rampasan. Ini betul-betul fitnah, perselisihan yang muncul dari golongan Syabaiyah, ya,
ya, pengikutnya Abdullah bin Saba. Kalau zaman Rasul ada gembong munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Selesai itu khatam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Khalifah Khulafaur Rasyidin muncul Abdullah yang baru namanya Abdullah bin Saba al-Yahudi. Maka orang-orang yang mengikuti jalannya ya dikenal dengan kelompok Sabaiyah. Sabaiyun pengikutnya Ibnu Sauda, nama lain dari Abdullah bin Saba. Jadi perhatikan, kita harus meyakini bahwa Aisyah adalah ummul mukminin, ibu kita, dan terakui oleh para sahabat. Kita pun juga wajib mengikutinya. Yang kedua, dari hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasul ditanya, man ahabbun nas, siapa manusia yang paling engkau cintai? Beliau menjawab Aisyah. Padahal maksud sahabat yang laki-laki. Beliau menjawab abuha, bapaknya. Ya, bapaknya siapa? Bapaknya Aisyah. Berarti Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari sini Aisyah dilakopi atau diberikan julukan lain, yaitu Habibatu Rasulillah, kecintaan Rasul. Ya. Ada sebagian manusia di luar para nabi dan para rasul itu yang mendapatkan salam ya dari Allah Subhanahu wa taala atau dari malaikat Jibril alaihi salam, atau setidaknya termaktub di beberapa ayat Al-Quran. Kalau Nabi, Rasul wajarlah, ini manusia pilihan, utusan-utusan Allah di dalam menyebarkan agama tauhid ini. Tapi ada di luar itu, contohnya Khadijah. Khadijah mendapatkan salam dari Allah ya melalui Jibril disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah memang enggak di level langsung dapat salam dari Allah, tapi Aisyah dapat salam dari Jibril. Ya, Jibril itu beberapa kali mengucapkan salam melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditujukan kepada siapa? Aisyah. Yang ngucapin salam bukan hanya manusia, malaikat. Dan nanti ada beberapa ayat-ayat yang juga menjadi julukan berikutnya, yang ketiga ya, yaitu Al-Mubara'ah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam At-Tabari di dalam Mu'jam Kabirnya dan juga di dalam Musnad Imam Ahmad. Dalam peristiwa apa? Hadithul Ifki, berita dusta itu, tuduhan bahwa Aisyah zina. Nah, itu yang mensucikan nama baik Aisyah langsung dari langit ketujuh. Bahkan di atasnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran surat An-Nur ya, itu khusus untuk mensucikan tuduhan-tuduhan keji, bahkan tuduhan-tuduhan menjijikkan yang disandarkan kepada Aisyah. Makanya beliau dikenal sebagai Mubara'ah. Ya. Jadi yang terlepas dari tuduhan-tuduhan itu, pasti orang baik. Begitu pula ketika karena nular dari sifat ayahnya As-Siddiq, semua yang datang dari Nabi diimani, dibetulkan, diamalkan. Maka Aisyah pun bergelar Siddiqah bintu Siddiq. Jadi kalau ada Siddiqah bintu Siddiq, ya Aisyah
radhiyallahu anha. Masa orang seperti ini kemudian direndahkan, namanya diinjak-injak, martabatnya dilecehkan. Na'udzubillah. Kemudian ada pula yang menyebut sebagaimana hadis riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Kubronya juga, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut beliau sebagai Humaira, yang kemerah-merahan. Ini kan kalau orang Syiah ya itu nyebutnya bukan Humaira tapi ya, himar. Jadi bukan kemerah-merahan tapi keledai. Ya Allah. Ini orang yang dari sisi bahasa aja udah jauh sekali. Ya, ini persis kalau dulu ada dai yang menyebut bahwa himar atau cadar itu satu akar kata dengan himar, ya, keledai. Bedanya cuma satu, ya, mimnya panjang sama mimnya pendek. Itu dok. Kalau himar keledai, ya, itu mimnya panjang. Kalau himar cadar, itu mimnya pendek. Nah, ini naudzubillah, ini nggak tahu belajar bahasa Arabnya dari mana. Dikira perbedaannya cuma mim panjang sama pendek. Loh, dari awal sudah beda. Itu ha sama kha. Kalau keledai itu ha himar, kalau cadar tuh pakai kha himar. Ya, sudah beda. Tapi karena hawa nafsu, ya, biar orang-orang itu kena syubhatnya, ya, sehingga menyamakan orang yang menutup aurat bahkan sampai bercadar kayak satu akar kata dengan keledai. Naudzubillah. Tapi ternyata statementnya itu malah kembali kepada orang yang mengatakan kalau dia salah, buktinya, ya, perbedaannya juga bukan di memnya. Dari awal sudah beda, yang satu ha, yang satu kha. Malah kalau mau khimar dengan khomer, itu malah bisa. Ya, dari sisi bahasa sama-sama menutup. Khomer menutup akal, kewarasan. Ya, sing awale waras dadi gendeng. Itu khomer, khimar menutup wajah, sama-sama menutup. Ya. Nah, ini akibatnya. Kalau orang terkadang mudah terprovokasi, ya cuma dapat sebar, akhirnya seakan-akan itu kebenaran padahal malah menunjukkan kejahilan. Wallahu a'lam. Kemudian untuk ringkasnya, satu lagi julukan Aisyah adalah muwaffaqah. Artinya orang yang sangat cerdas. Ini ada di dalam potongan riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, bahwa Aisyah itu betul-betul perempuan cerdas. Karena di zaman sahabat, ya, Aisyah itu kan wanita tapi boleh dan bisa untuk berfatwa. Padahal ada ayahnya ketika ayah masih hidup. Ayah wafat masih ada Umar, masih ada Sa'ad bin Abi Waqqas, masih ada Utsman. Tapi ya, Aisyah radhiyallahu anha itu bebas disepakati oleh para sahabat-sahabat yang lebih senior pun, ya, untuk diambil ilmunya, untuk didengarkan fatwanya. Maka tabi'in sekelas Imam Az-Zuhri rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ini menurut beliau, kalau ilmunya Aisyah ditimbang dengan seluruh perempuan di dunia, maka timbangan ilmunya Aisyah itu masih lebih berat dari seluruh ilmu wanita yang ada di dunia kalau dikumpulkan.
Itu salah satu pujian dari tabi'in, ya, Az-Zuhri rahimahullah. Maka dari beberapa penjelasan ini semoga nanti ya, kita bisa memahami bahwa peristiwa Jamal itu bukan semata-mata ya hawa nafsu antara kubu Ali dan kubu Aisyah, Tolhah, Zubair dan siapapun yang ada di belakang ibu kita radhiyallahu anhum ajma'in. Balagha Aisyata radhiyallahu anha maqtalu Utsman. Tibalah berita peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan kepada ibu kita Aisyah, ibu kita Hafsah. Karena saat itu yang haji enggak cuma Aisyah, beberapa istri Nabi itu masih berada di Mekah. Ya, karena peristiwanya di bulan Dzulhijjah. Fa khatabatin nasa fi Makkah. Maka Aisyah mengumpulkan orang-orang yang di Mekah saat itu. Ya. Wa hathathum 'alal mutalabati bidammi Utsman. Beliau menyokong, beliau mensupport, ya, mendorong supaya segera diselesaikan kisos siapa yang membunuh Utsman. Ya. Sekarang kalau ada warga biasa saja menjadi korban pembunuhan, itu pemimpin saat itu harus segera mengkondisikan dan menegakkan hukum Allah kisos. Itu kalau korbannya siapa? Warga. Bagaimana kalau korbannya khalifah? Tentu urusannya lebih besar. Apalagi yang menjadi korban siapa? Para nabi dan para rasul. Makanya orang Yahudi itu sejelek-jelek ya komunitas dan masyarakat karena mereka terbiasa membunuh para nabi dan rasul. Orang yang biasa saja hukum Allah wajib untuk ditegakkan. Apalagi sekarang yang terbunuh adalah Khalifah Utsman bin Affan. Fatabi'aha katsirum minas sahabati minhum Thalhah wa Zubair. Maka diikutilah pendapat itu oleh beberapa sahabat, punggawanya Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma. Bahkan kronologinya gini jamaah sekalian. Zubair dan Thalhah ini kan posisi di Madinah. Madinah kondisi enggak stabil. Kenapa? Karena antek-anteknya Ibnu Saba ya, itu masih banyak yang cokol di Madinah. Kan minimal 2000 tuh yang bunuh. Maksimal bisa 6000. Itu sebagian sudah balik ke Basrah, Kufah, sebagian masih ada di Madinah. Ya. Zubair dan Thalhah radhiyallahu anhuma menyaksikan Khalifah Ali bin Abi Thalib itu sebetulnya punya niat untuk menghukum pembunuh-pembunuh Utsman, cuma beliau juga menimbang maslahat madaratnya. Kalau sekarang kekuatan Madinah belum cukup. Masih banyak antek-anteknya Ibnu Saba, nunggu dulu biar stabil. Atau setidaknya selesai musim haji, para sahabat sudah balik ke Madinah. Kekuatan sahabat menguasai. Ya. Nah, Thalhah dan Zubair punya ide yang lain. Kalau kekuatannya nggak ada di Madinah, karena banyak yang ada di Mekah, maka mereka minta izin untuk ke Mekah, minta pendapatnya Ummahatul Mukminin termasuk Aisyah. Ya. Jadi kesepakatannya di sini dulu.
baik Khalifah Al-Adil Ali bin Abi Thalib pengen mengkisos pembunuh Utsman yang jumlahnya jelas banyak, ya, karena hukumannya masih sama seperti ucapan Umar bin Khattab, kalau sampai ada satu korban dibunuh dan yang membunuh adalah kalian semua ahli Madinah, maka yang akan aku kisos yuk kalian semuanya. Madinah kosong enggak apa-apa. Padahal kan yang bunuh kan enggak mungkin masuk sak Madinah bunuh. Pasti yang bunuh paling cuma 1 orang, 2 orang. Artinya yang betul-betul melukai. Ya. Atau sampai menghilangkan nyawa paling cuma berapa? 5 orang kah, 10 orang. Tapi kata Umar, kalau yang lainnya bersekongkol, ya, bersepakat, maka semuanya akan dikisos. Dan ini berlaku khalifah-khalifah berikutnya, termasuk Ali. Artinya mau yang dikisos berapa itu? Minimal 2000. Ya, itu bukan urusan mudah. Begitu juga Zubair, Talhah radhiyallahu anhu sama pengen ditegakkannya kisos. Namun mereka beda versi disegerakan. Ini disinilah letak perbedaan. Berarti ada keyakinan mereka ingin menggulingkan Ali? Enggak ada sama sekali. Keinginan mereka memberontak kepada Ali? Tidak ada sama sekali. Mereka benci Ali? Enggak mungkin orang yang nyurung dari khalifah Zubair dan Talha. Perbedaannya hanya 2 orang ini melihat khalifah Ali mungkin mengambil gaya bahasa zaman sekarang kurang gercep. Ya, kurang satset. Mereka pengen cepet ini. Ya, makanya mereka butuh saran dari Ummahatul Mukminin dan sahabat-sahabat yang di Mekah, sehingga nantinya Aisyah radhiyallahu anha menyetujui kalau rombongan diberangkatkan kemana? Ke Basrah. Ngapain ke Basrah? Karena sumbernya dari sana. Pelaku-pelakunya banyak di sana. Ketok moto wc. Kan sahabat gak ada yang melakukannya. Berarti Mekah Madinah aman dari kasus pembunuhan Utsman. Yang paling banyak mana? Warga Basrah, warga Kufah. Kita ke sana aja. Sekaligus mancing khalifah. Supaya apa? Supaya khalifah juga ke Basrah. Untuk mempercepat ini, ya. Nantinya kita bisa islah di sana bersama khalifah, ya. Syukur-syukur nantinya keinginan kita semuanya bisa terrealisasi, langsung bertatap muka dengan para kriminal, ya, para anggota Abdullah bin Sabah. Nah, ini, ya, landasannya di sini. Tidak ada Ali benci dengan Aisyah, Aisyah membenci Ali, begitu juga Zubair dan Talhah tidak mengikuti khalifah yang keempat radhiyallahu anhum. Enggak ada sama sekali seperti itu. Ya. Kalau mereka benci dengan khalifah, ngapain dari Mekah harus jalan 600 kilo ke Basrah? Apalagi seorang wanita, Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa enggak pilih ke Madinah aja? Ya, kalau mereka tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, karena mereka malah satu tujuan dengan khalifah, cuma melalui pandangan yang sedikit berbeda, ya, yang tentu nantinya muncul beberapa fitnah rongrongan dari orang-orang jahil tadi. Akhirnya para sahabat mengalami fitnah besar, yaitu berkecamuknya perang antar muslimin. Wallahu a'lam. Kita dengarkan dulu adzan Isya.
Barakallahu fikum. Selanjutnya jemaah sekalian, maka berjalanlah rombongan para sahabat dari Mekah menuju Basrah langsung. Saat itu ibu kita sedang naik unta yang biasa saat itu ditaruh di atasnya haudaj. Karena memang biasanya kalau wanita naik unta itu ditutupi dengan seperti apa ya, gubuk-gubukan atau keranda gitu ya, yang di atas punggung unta. Kalau laki-laki nggak butuh itu, paling cuma pelana gitu aja. Berangkatlah dari Mekah ke Basrah, Irak ya, mungkin hari ini sekitar 600 atau 700 kilometer. Karena saat itu Aisyah pengen islah. Ya. Jangan sampai antar sebagian sahabat dengan sahabat yang ada di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib ini muncul fitnah yang berkepanjangan. Karena misinya sama kok. Sama-sama ingin mengkisos. Cuma yang satu sesegera mungkin, yang satu nunggu stabil. Ya sudah, kita berkumpul aja di mana? Di sumber fitnah itu, yaitu Basrah. Ya. Fasarat bihim ilal Basrah wastaulat 'alaiha. Ya. Wasta'addat lil qital. Sampai di Basrah, Basrah sudah punya gubernur. Ya, pemimpinnya bernama Utsman Al-Hunayf. Berarti kalau gubernur di bawah kepemimpinan siapa? Khalifah. Maka berhak untuk bertanya rombongan ini, wahai ibu kami, Zubair, Tolha, semuanya, kalian kesini mau apa? Dan ibu kita menjawab, al-islah. Islah berkaitan dengan apa ini?
an qatli Utsman, terkait dengan pembunuhan Utsman bin Affan. Wah, ini urusan besar ini. Maka saat itu Gubernur Al-Hunayf menyebut, gimana kalau kita tunggu khalifah saja. Nah, ini ketepaan kan berarti, oh bagus, diterima, ya kan? Diterima. Maka betul, walamma balagha aliyan dzalik, kabar sampai ke Madinah bahwa sahabat dari Mekah sepulang musim haji mereka langsung bablas ke Basrah. Maka Ali pun mempersiapkan diri, sara ilaiha fi jaishin. Beliau membawai ribuan pasukan, disebutkan asyratu alaf, 10.000. Besar sekali. Tapi lihat ya, banyak dari mereka itu siapa? Orang-orang yang ikut dalam pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Maka nantinya gini, Ali juga siap menerima Islam, kubu Aisyah dan Zubair serta Thalhah juga siap menerima. Berarti kan enak ini. Yang enggak enak siapa? Yo pelaku pembunuhan otomatis. Jelas. Ini kalau sampai islah mereka bersatu karena misinya sama. Mereka tetap pengen mengkisos. Entah segera, entah nunggu stabil. Karena ujung-ujungnya sama-sama pengen menegakkan hukum Allah, nyawa dibalas nyawa. Ya. Maka mereka orang yang paling kepanasan kalau sampai terjadi perdamaian. Jangan sampai ini. Ya, mereka kalau satu klub sudah habis kita. Ya. Maka nanti orang-orang yang di Basrah itu ada yang disusupkan ke barisannya ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Ketika waktu malam yang Aisyah radhiyallahu anha, Thalhah, Zubair radhiyallahu anhuma dan Khalifah Ali juga semuanya dalam kondisi tidur nyaman. Kenapa? Karena udah tahu. Ya, mereka udah berjumpa, sudah satu tujuan. Tinggal kita ambil yang mana ini. Ya, karena kita lagi posisi di Basrah ini. Jahil dari kalangan Abdullah, tendanya ibu kita. Otomatis ada keributan toh. Siapa ini? Oh, ternyata dari kubu Khalifah Ali. Otomatis jelas pikiran paling muncul pertama berarti kubu Khalifah menyalahi Islam. Akhirnya genti mereka ya, juga datang ke tendanya Khalifah, berkecamuk di sana. Yang sana juga kaget, ini siapa ini? Oh, ternyata rombongan dari Aisyah radhiyallahu anha. Oh, mereka juga telah menyelisih Islam. Maka sampai pagi hari mereka pun akhirnya mulai menyulutkan peperangan ini. Ya, prajurit kan nggak tahu. Ya, taunya mereka diserang, namanya diserang harus membela diri, menyerang juga. Maka saat itulah Aisyah, Zubair, Thalhah radhiyallahu anhum, semua yang saat itu ingin melerai terjadinya pertempuran lebih dahsyat lagi, tapi wis kadung. Ya. Jadi sahabat-sahabat tokoh-tokoh itu mereka sangat tidak punya keinginan terjadinya peristiwa ini. Ya, tapi qadarallahu wa ma syafa'al. Ya, Allah tuliskan sebelum menciptakan kita semuanya, sebelum Allah ciptakan Aisyah, sebelum Allah ciptakan Zubair, Thalhah, Ali radhiyallahu anhum, bahwa peristiwa ini memang harus terjadi. Maka yang kewajiban bagi kita untuk mengambil ibrah
dan pelajaran-pelajaran penting supaya kita bisa lebih meredam fitnah dan gejolak khususnya di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.